Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Pramestik, kelas 12 AKLB dari kelompok 1, ingin menjelaskan sedikit materi tentang penghasilan bunga deposito. Berdasarkan PP nomor 31 tahun 2000 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskon SBI yang mulai berlaku 1 Januari 2001. Deposito adalah deposito dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on-call, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Sementara itu, deposito yang dikecualikan dari pemotongan PPh adalah sebagai berikut. Yang pertama, deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun. Besarnya PPh menurut PP nomor 55 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga adalah sebagai berikut. 1. Bunga dari obligasi dengan kupon adalah sebesar 15% bagi WP dalam negeri dan BUT serta 20% bagi WP luar negeri dan selain BUT. 2. Diskonto dari obligasi dengan kupon adalah sebesar 15% bagi WP dalam negeri dan BUT serta 20% atau sesuai tarif P3B bagi WP luar negeri dan selain BUT. 3. Diskonto obligasi tanpa bunga adalah sebesar 15% bagi WP dalam negeri dan BUT serta 20% atau sesuai P3B bagi WP luar negeri dan selain BUT dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. 4. Bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan lembaga keuangan sebesar A. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, B. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan C. 15% untuk tahun 2014 sampai dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Radika Putri dari kelas 12 Akuntansi B. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang penghasilan dan transaksi hadiah undian. Jadi apa sih hadiah undian itu? Hadiah undian yaitu hadiah yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan melalui undian. Tapi tidak semua hadiah dikenakan pajak. Hadiah yang tidak dikenakan pajak yaitu hadiah yang langsung diberikan kepada konsumen akhir atas pembelian barang atau jasa. Objek pengenaan pajak hadiah undian yaitu dapat berupa barang, uang, dan kenikmatan. Contohnya, mobil, menginap di hotel bintang 5, handphone, dan lain-lain. Besar pajak penghasilan yang wajib
dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Penyelenggara kemudian wajib memotong atau memungut pajak penghasilan dari hadiah yang kita dapat. Dan penyelenggara akan menyetorkan pajak penghasilan dengan SSP selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, serta pelaporan ke KPP setempat dengan SPT masa PPh atas hadiah undian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif. Pajak penghasilan atas transaksi saham diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana atau instrumen. Tarif pajak atas transaksi penjualan saham dan transaksi derivatif sebagai berikut. Yang pertama, ada atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham, baik pendiri maupun saham bukan pendiri. Di Bursa Efek dipungut sebagai PPh yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, pemilik saham berdiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Ameliandani. Saya dari kelas 11 akuntansi B. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atau penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib dikenakan pajak penghasilan. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi kegiatan sebagai berikut. Pertama, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Kedua, penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna kepentingan pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. 3. Penjualan, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna kepentingan pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. 3. Penjualan, tukar-menukar, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna kepentingan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang melakukan persyaratan khusus. Kedua, besarnya tarif pajak penghasilan atas transaksi ini adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan WP yang usaha pokoknya melakukan penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan PPh sebesar 1% dari jumlah nilai pengalihan.
bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran menyetujui tukar-menukar dan melakukan pemungutan pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atas diterimanya pembayaran. Penghasilan dari transaksi penyewaan tanah atau bangunan berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan gedung dan bangunan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari penyewaan tanah atau bangunan berupa rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Wajib membayar PPh final. Besarnya PPh yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai penyewaan tanah atau bangunan. Tersebut termasuk change dan tagihan listrik termasuk PPN yang beserta bersifat final. Yang pertama, jika penyewa bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, PPh wajib dipotong oleh penyewa. Yang kedua, jika penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh yang terutang tersebut wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang ketiga, pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan kepada kantor pelayanan pajak KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya sebelum bulan pembayaran. Pajak penghasilan atas penghasilan jasa konstruksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi dimulai dari tahap awal yaitu konsultasi sampai tahap akhir yaitu sebuah pembangunan sampai selesai. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dapat diterapkan apabila pemenuhan persyaratan pengusaha jasa konstruksi telah mendapat izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi dari lembaga yang berwenang. Berdasarkan sertifikat jasa konstruksi SBU yang telah diperoleh dan masih berlaku, maka tarif pengenaan pajak adalah pajak 20% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha kualifikasi kecil, pajak 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha kualifikasi menengah atau besar, dan pajak 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan yang berlaku bagi pengusaha berkualifikasi kecil, besar, sedang maupun besar. Apabila sertifikat badan usaha sudah tidak berlaku karena ALPA atau lalai melakukan registrasi ulang, maka tarif PPh finalnya adalah pajak 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi, pajak 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan konstruksi. Apabila pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki sertifikasi badan usaha dari lembaga pengembangan jasa konstruksi, maka pengusaha pajak penghasilan bukan menggunakan tarif PPh final. Tarif PPh yang dikenakan adalah PPh pasal 23. Apabila pengusaha jasa konstruksi berbentuk badan usaha atau perusahaan, PPh pasal 21 apabila perusahaan jasa konstruksi merupakan orang pribadi. Pembayaran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 adalah pembayaran PPh final usaha jasa konstruksi yang dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pengguna jasa atau penyetor sendiri oleh kontraktor. Pelunasan PPh oleh pengguna jasa berstatus
sebagai pemotong PPh dilakukan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa itu sendiri. Namun, apabila pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka konstruktor sebagai pemberi jasa dan penerima hasil wajib menyetor sendiri pajak penghasilan yang terutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Estiawati dari kelas 12 AKLB. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang pemotongan dan pembayaran. B. Pemotongan dan pembayaran. PPh final atas transaksi ini dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Jika terdapat selisih kekurangan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan pajak penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa. Apabila nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak termasuk pajak penghasilan terutang yang bersifat final. Dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat dengan piutang yang tidak dapat ditagih. PPh yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Paling lama disetor ke kas negara tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Sementara itu, untuk PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Putri Zawar Radiana, 12 AKLB dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi. Pertama itu dibedakan dari tarif PPh final untuk usaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Itu kita lihat dari bentuk pekerjaannya. Yang pertama itu pelaksanaan konstruksi. Kalau klarifikasi usahanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kecil dan yang kedua menengah dan besar. Untuk tarif kecil itu hanya 2%. Dan untuk tarif menengah dan besar itu 3%. Untuk sifatnya sama, yaitu mereka berdua sama-sama final. Dan yang selanjutnya, dalam bentuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan, klarifikasi usahanya hanya terdapat satu, kecil, menengah, dan besar, dan tarifnya pun sama, 4%. Dan sifatnya juga sama sih, yaitu final, sama yang kayak tadi. Dan selanjutnya, untuk tarif PPh final untuk jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha terbagi menjadi dua dalam bentuk pekerjaan. Yang pertama adalah pelaksanaan konstruksi. Tarifnya 4%, sifatnya final. Dan untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi, tarifnya 6% dan bentuknya pun sama, yaitu final.